Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan mengawali pembelajaran terkait dengan konsep dasar budgeting. Jadi, penganggaran itu merupakan alat manajemen dalam melaksanakan fungsi manajemen. Ya. Penganggaran mempunyai fungsi sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, di sini ada gambar seperti ini, akan Bu Betty jelaskan. Nah, jadi pada saat perusahaan melaksanakan perencanaan, itu tentu harus menganalisis, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta kesempatan dan juga ancamannya. Ini yang disebut dengan analisis SWOT. Ya, strength, weakness, opportunities, dan threat. SWOT. Kemudian berdasarkan analisis dan identifikasi tadi, sehingga dia akan menentukan strategi. Ya, akan menentukan strategi harus bagaimana. Target pasarnya siapa? Kemudian nanti strategi pemasarannya seperti apa? Kan gitu. Lalu setelah itu organisasi itu akan mengimplementasikan strategi yang sudah dibuat tersebut dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Kemudian tentu setelah dilaksanakan harus dievaluasi. Ini yang namanya control. Ya, dibandingkan antara expected performance atau dulu waktu menyusun analisis di perencanaan di sini, ini kan sudah dibuat, oh kira-kira nanti kita itu kinerjanya akan seperti apa, yang kita harapkan seperti apa, dibandingkan dengan setelah diimplementasi kinerjanya seperti apa. Perbandingan internal ini namanya, gitu ya. Ada juga perbandingan eksternal itu dengan industri sejenis. Oh, misalnya kalau kita sama-sama memproduksi terkait dengan Honda sepeda motor gitu, nanti juga dibandingkan sama-sama sepeda motor misalnya antara Honda dengan Yamaha gitu ya. Nah, itu sudah perbandingan dengan eksternal. Kalau dengan kinerja perencanaan kinerja itu internal namanya gitu ya. Nah, setelah dievaluasi tersebut selanjutnya diambil tindakan koreksi. Kira-kira harus seperti apa yang harus dilakukan ketika kinerjanya ternyata belum tercapai dan seterusnya. Dan evaluasi ini bukan dilaksanakan di akhir, tetapi misalnya setelah proyek berjalan 2-3 bulan dievaluasi. Sehingga kalau ada perbaikan yang harus dilakukan itu bisa segera dilakukan. Kalau di akhir setelah semua proyek selesai, setelah semua kegiatan selesai, atau misalnya di akhir tahun saja, 31 Desember, corrective action-nya atau tindakan perbaikannya itu kan sudah terlambat untuk dilakukan, gitu ya. Kemudian kaitannya dengan, jadi budgeting itu prosesnya pada saat perencanaan di sini itu seperti itu, ya. Nah, kemudian Bu Betty juga akan sampaikan juga model pembelajaran, model manajemen strategis, ya. Jadi tadi di sini pengamatan lingkungan itu sama dengan
analisis SWOT yang Bu Betty sudah sampaikan di awal. Karena analisis SWOT itu tentu harus mengamati lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal. Ya. Lingkungan eksternal mulai dari lingkungan sosial, tugas, kemudian di internal termasuk sumber daya yang dimiliki, struktur organisasinya, budaya, dan seterusnya. Kemudian tadi setelah melakukan identifikasi, pengamatan, analisis, kemudian merumuskan strategi. Gitu. Jadi merumuskan strategi di sini, visi misi perusahaan apa, tujuan, kebijakan atau strateginya bagaimana, kebijakannya seperti apa. Jadi ini model manajemen strategis yang lebih luas gitu ya, yang lebih lengkap seperti ini. Tapi prinsipnya sama dengan tadi yang Bu Betty sampaikan. Lalu apa namanya? Tentu strategi-strategi ini harus diimplementasikan atau dilaksanakan. Teknisnya untuk melaksanakan ini strategi itu kan baru kebijakan umum gitu ya, strategi besar. Kemudian untuk kita bisa melaksanakan tentu harus diturunkan menjadi program-program kegiatan. Kemudian program-program kegiatan di sini tentu ada anggaran detail di sini. Di sini juga tentu pada saat melakukan identifikasi dan seterusnya dia juga sudah mempertimbangkan kira-kira nanti anggarannya itu seperti apa dengan sumber daya yang kita miliki, tetapi masih dalam taraf strategi umum. Kemudian detailnya, anggaran detailnya itu ada di sini, gitu ya. Setelah program, jadi misalnya kita akan melaksanakan kegiatan A, B, C, D, lalu anggaran dibuat menyesuaikan dengan program kerja tadi. Kemudian prosedur-prosedur juga harus dibuat. Prosedur itu misalnya, kalau prosedur penjualan itu harus seperti apa, prosedur marketing, prosedur dalam rangka produksi dan seterusnya. Lalu tentu akan ada kinerja yang harus dievaluasi dan dikendalikan. Nah, sehingga di sini itu akan ada feedback atau berdasarkan hasil evaluasi itu kira-kira apa yang harus diperbaiki, nanti kembali lagi kita ke proses awal mulai dari mengamati lingkungan internal dan eksternal untuk bisa mengambil tindakan koreksi dan juga perbaikan-perbaikan di strategis gitu. Nah, tadi Bu Betty menyampaikan bahwa anggaran itu memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu sebagai alat perencanaan. Artinya di sini sebagai alat perencanaan tadi kan anggaran itu dibuat sebelum kegiatan dimulai. Ya, program sudah ditetapkan, kemudian anggaran dibuat tetapi belum dimulai. Sehingga anggaran sebagai alat perencanaan itu harus menuntut pemikiran yang teliti dan diharapkan bisa memberikan gambaran target yang lebih nyata baik dalam volume atau unit maupun moneter itu jumlah uangnya. Nah, jadi anggaran itu sebagai alat perencanaan kita kan membuat sebelum kegiatan dimulai sehingga kita harus mampu untuk memprediksi kira-kira nanti ke depan data, kejadian, kebijakan dan seterusnya itu akan seperti apa. Kan gitu. Oleh karena itu setelah bab ini nanti kita akan belajar bagaimana forecasting. Nah, forecasting itu adalah perhitungan secara matematis untuk memperkirakan atau memprediksi. Di samping itu nanti juga akan disesuaikan dengan analisis dan prediksi-prediksi yang non kuantitatif. Jadi bukan yang
perhitungan angka-angka saja gitu ya. Karena kan sebagai alat perencanaan ini nanti yang akan dijadikan dasar untuk pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, sekarang kita memasuki fungsi yang kedua sebagai alat pelaksanaan. Jadi di sini setelah anggaran jadi, pada saat pelaksanaan itu anggaran dijadikan pedoman untuk bekerja, gitu ya. Sehingga selaras dalam mencapai tujuan perusahaan sesuai yang sudah ditargetkan atau sesuai yang sudah direncanakan, tanpa menggunakan anggaran sebagai pedoman dalam bekerja. Tentu nanti akan terjadi pemborosan-pemborosan dan arah jalannya perusahaan itu tidak jelas. Jadi tidak mengarah kepada satu tujuan yang sama gitu ya. Dan efisiensi, efektivitas pelaksanaan itu nanti sulit dikontrol. Kemudian yang ketiga sebagai alat pengawasan. Artinya anggaran itu nanti bisa dijadikan sebagai alat evaluasi. Karena kan anggaran itu ditetapkan di awal, dilaksanakan. Kemudian setelah dilaksanakan kan akan ada hasil. Nah, anggaran ini dibandingkan ya, dibandingkan dengan realisasi pekerjaan. Gitu. Tadi yang Bu Betty sampaikan bahwa ini namanya penilaian kinerja internal itu. Tentu pengawasannya itu tidak boleh dilakukan di akhir, tetapi secara periodik, misalnya 3 bulan sekali, misalnya gitu ya. Sehingga ketika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian yang merugikan, tidak efektif dan seterusnya, itu bisa segera diambil tindakan perbaikan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang budget. Kalau tadi kan, jadi ini bedanya budget dengan budgeting. Kalau budget itu adalah produknya atau hasilnya. Tapi kalau budgeting itu adalah prosesnya, gitu ya. Jadi budget itu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit moneter untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Ini yang Bu Betty garis bawah itu adalah yang yang penting-penting. Ya. Nah, ini jadi merupakan rencana karena belum dilaksanakan. Kemudian mencakup seluruh kegiatan perusahaan mulai dari penjualan, produksi, sampai dengan nanti kira-kira laporan keuangannya jadinya seperti apa. Dan yang pasti anggaran itu mesti ada unit moneternya. Kalau belum ada unit moneternya namanya program. Maksudnya anggaran itu mesti berupa sudah ada uangnya, sudah ada angka-angka, oh sekian kali sekian rupiah sama dengan sekian. Kalau belum ada angka-angka rupiahnya itu namanya program. Ya, program kerja. Kan baru akan misalnya penjualan nanti dinaik, pangsa pasarnya diperluas dan seterusnya, itu kan program namanya. Tapi kalau sudah penjualan untuk nanti sekian unit, harga per unitnya sekian rupiah. Nah, itu namanya sudah anggaran. Dan dibuat untuk masa yang akan datang. Kalau budgeting itu merupakan proses kegiatan untuk menghasilkan budgetnya dan juga termasuk di dalamnya proses pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran tadi. Itu. Nah, kegunaannya sebagai apa? Sebagai pedoman atau perencanaan kerja. Tadi sudah ya, untuk pengkoordinasian ini ketika anggaran sudah dilaksanakan sebagai alat pengawasan. Itu ya tadi membandingkan antara perencanaan, jadi yang di sini dengan pada saat sudah mulai implementasi. Pengawasan ini
sedang berjalan. Nah, evaluasi ini juga hampir sama sebenarnya dengan pengawasan, gitu ya. Kemudian manfaatnya itu sebagai landasan pencapaian tujuan perusahaan. Tadi yang ini sudah kita bahas yang nomor 1. Yang nomor 2 itu bisa juga untuk menilai kinerja karyawan. Misalnya, karyawan bagian marketing atau penjualan. Di anggaran itu kan kita sudah berbicara, anggaran itu kan bagi karyawan di bagian marketing sama dengan target, ya. Sehingga banyak perusahaan yang menggaji karyawan bagian penjualan itu ada gaji tetap, ada gaji variabel. Biasanya gaji variabelnya itu ditentukan berdasarkan pencapaian target tadi. Target itu kan anggaran tadi, sehingga ini bisa untuk menilai kinerja karyawan. Demikian juga untuk karyawan-karyawan yang di bagian lain, bagian produksi misalnya, oh mampu memproduksi berapa dan seterusnya. Oh sesuai enggak dengan anggarannya atau target yang sudah ditentukan di awal. Sehingga dengan demikian anggaran itu bisa memotivasi kerja karyawan dan juga memupuk rasa tanggung jawab. Anggaran juga bisa menghindari pemborosan karena pada saat pelaksanaan itu kan anggaran menjadi guidance atau menjadi pedoman. Oh, kita kalau belanja tidak boleh melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, kalian misalnya ya panitia seminar itu kan mesti sudah ada anggarannya. Kalau belum ada anggarannya kan kalian misalnya bagian konsumsi mau belanja, beli snacknya yang harga berapa itu kan bingung. Oh, yang 10.000 apa yang 5.000 dan seterusnya. Nah, itu kan mesti sesuai dengan anggaran di awal perencanaan yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, sehingga di sini akan berfungsi untuk efisiensi sumber daya. Sumber daya itu ya uang, tenaga kerja dan seterusnya macam-macam ya. Dan juga sebagai alat pendidikan. Alat pendidikan itu maksudnya ya untuk pembelajaran gitu ya. Kemudian apa kelemahan dari budget? Itu yang pertama mengandung ketidakpastian. Kemudian membutuhkan sumber daya yang lebih. Kemudian kadang-kadang ada pihak yang merasa dirugikan. Bu Betty jelaskan satu persatu. Mengandung ketidakpastian karena anggaran itu dibuat sebelum kegiatan berlangsung. Sehingga kita kalau tidak pinter-pinter memprediksi, itu kan pasti anggarannya akan tidak sesuai. Sehingga misalnya, ternyata terjadi pengeluaran-pengeluaran di luar yang sudah direncanakan. Nah, karena bisa jadi pada saat membuat perencanaan itu tidak memprediksi akan ada pengeluaran itu. Kemudian yang lebih besar lagi misalnya, ada kebijakan tertentu yang itu harus merubah strategi yang dijalankan perusahaan sehingga otomatis akan berdampak terhadap anggaran yang sudah dibuat. Misalnya pada saat COVID kemarin, ya, Bu Betty ambil contoh penjualan saja. Perusahaan pasti membuat perencanaan atau anggaran itu kan di akhir tahun untuk membuat anggaran pada periode berikutnya, kan gitu. Atau paling jelek itu dibuat di awal tahun, kan gitu. Paling jelek dibuat di awal tahun untuk dilaksanakan selama 1 tahun berjalan. Nah, kemudian ada COVID, penjualan waktu itu sudah dianggarkan misalnya 1.000 unit, harganya 250.000 misalnya. Nah, karena ada COVID itu kan jadi kacau. Nah, karena tadi anggaran itu mengandung ketidakpastian, sehingga anggaran itu bukan sesuatu yang fix, yang tidak bisa berubah. Artinya anggaran itu masih bisa berubah karena ada suatu kejadian. Gitu ya.
Nah, tetapi perubahan anggaran itu tidak boleh dilakukan terus-menerus. Artinya kalau anggaran itu tidak berubah ketika ada suatu kejadian tertentu, misalnya COVID, kemudian ada kebijakan tertentu yang baru, yang di luar yang sudah diprediksikan, itu kan otomatis anggaran harus berubah. Tetapi ketika misalnya dirubah karena alasan internal, misalnya sering-seringan dirubah, itu akan berdampak negatif. Dampak negatifnya apa? Nanti orang-orang itu kemudian kita belanja melebihi anggaran enggak apa-apa, atau nanti anggaran bisa dirubah. Nah, akan menimbulkan stigma seperti itu, bahwa anggaran bisa dirubah gitu. Nah, sehingga anggaran itu tidak boleh terlalu sering dirubah. Jadi merubahnya itu harus dengan alasan-alasan yang jelas. Nah, yang paling buruk ketika anggaran sering dirubah itu misalnya yang terjadi pada sektor pemerintahan. Kemudian kan mereka bisa jadi dengan seenaknya membelanjakan, karena kalau di pemerintahan itu kan dapat anggaran, dapat uang, kemudian dibelanjakan. Nah, kadang-kadang kalau sering dirubah kan orang persepsinya, nanti bisa dirubah, kok bisa disesuaikan. Nanti ada anggaran penyesuaian, APBNP, perubahan, P-nya perubahan ya. Nah, itu dampaknya kan sangat buruk. Sehingga tidak boleh terlalu sering dirubahnya. Boleh dirubah, tetapi tidak boleh terlalu sering. Kemudian butuh sumber daya yang lebih, karena tadi misalnya harus menyusun anggaran yang baik, itu tentu dibutuhkan orang-orang dan juga dibutuhkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya untuk membuat anggaran yang baik gitu ya. Kemudian terkadang ada pihak yang merasa dirugikan. Tentu karena anggaran itu misalnya kalau karyawan bagian penjualan kan pengennya target penjualannya dibuat rendah. Tapi kalau anggaran untuk bagian biaya kan pengennya biayanya yang tinggi saja supaya dia bisa longgar ketika membelanjakan. Kan seperti itu, sehingga ada tarik ulur kepentingan. Gitu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ini yang harus diperhatikan sebelum kalian menyusun anggaran. Internal itu ya data, informasi, pengalaman dari perusahaan, kebijakannya, data masa lalu, dan seterusnya, riset and development perusahaannya seperti apa. Kemudian kalau faktor eksternal itu tentu kondisi perekonomian, kebijakan dari pemerintah, lalu pesaing kita itu seperti apa. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika menyusun anggaran. Pertimbangan lain pada kesuksesan anggaran itu ya harus realistis, jangan yang terlalu misalnya terlalu tinggi, tidak menyesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya perusahaan, itu nanti malah anggarannya tidak akan jalan. Kemudian partisipasi manajemen puncak dan juga seluruh manajemen kunci. Jadi nanti panitia anggaran itu harus dibuat dengan melibatkan, karena kalau kebijakan yang besar-besar itu kan adanya di manajemen puncak gitu. Kemudian selain itu juga harus mengakomodir apa yang ada di lapangan. Nah, yang di lapangan ini kan tentu harus mengambil masukan-masukan dari yang lebih teknis, manajemen yang lebih teknis. Misalnya kalau mau menentukan target penjualan, tentu sales-salesnya itu kan juga harus minta masukan kira-kira di lapangan seperti apa dan seterusnya gitu. Karena kan mereka yang ada di lapangan. Tetapi sekali lagi bahwa kebijakan nanti yang kemudian akan menentukan itu tetap saja ada di manajemen puncak. Dan harus adil tadi supaya tidak menimbulkan yang di penjualan pengennya target penjualannya tinggi, yang di biaya kepengennya target penjualannya rendah, yang di biaya pengennya biayanya dibuat anggaran yang longgar dan seterusnya. Itu tidak boleh
Harus diambil titik tengahnya supaya fair gitu ya. Dan juga harus akurat gitu. Kemudian ini beberapa faktor penghambat keberhasilan anggaran. Tentu yang pertama adalah SDM-nya sendiri gitu ya. Kadang-kadang kalau tidak punya SDM yang mumpuni membuat anggaran itu juga akan menghambat. Kemudian komitmen ini juga dibutuhkan dari seluruh SDM untuk keberhasilan pelaksanaan anggaran tersebut. Karena kalau anggaran yang dibuat yang agak tinggi berarti seluruh SDM harus bersama-sama bekerja bersama-sama, harus meningkatkan kinerjanya supaya bisa tercapai kan gitu. Kemudian kadang-kadang dukungannya kurang. Itu baik dukungan dari top manajemen dan seterusnya itu juga kadang akan budget itu tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Struktur organisasi juga bisa jadi mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan anggaran. Kemudian masalah dana. Jadi sebenarnya apalagi kalau anggaran di pemerintahan. Jadi kalau anggaran di pemerintahan itu kan sebenarnya strategi alokasi dana kan gitu. Kalau di pemerintahan ya, tapi yang kita bicarakan di sini itu nanti adalah anggaran untuk perusahaan private atau private company, perusahaan swasta. Kalau di pemerintahan itu kan bagaimana alokasi dana. Kalau yang mau dialokasikan misalnya terbatas atau tidak ada, nah itu kan menjadi masalah, gitu ya. Kalau di swasta juga demikian, tetapi nanti anggaran-anggaran itu tentu harus mampu menyesuaikan dengan sumber daya termasuk dana yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya mau ekspansi tapi dananya terbatas, itu kan akan menjadi masalah tersendiri. Nanti tidak akan bisa berhasil. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian tahapan penyusunan anggaran itu mulai dari penentuan pedoman anggaran tadi, misalnya kebijakan yang akan kita pakai yang seperti apa, kemudian forecasting-nya seperti apa, prediksi untuk kebijakan dari pemerintah seperti apa dan seterusnya ya. Sehingga kemudian persiapan anggaran, lalu penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Bu Betty akan sedikit cerita apa yang terjadi di lapangan. Kalian kan pasti sering melihat berita, misalnya pengusaha itu mendekati pejabat dan seterusnya, atau ada terkadang ada oknum-oknum tertentu yang melakukan demikian, kan gitu. Karena bagaimanapun juga nanti pelaksanaan bisnis itu kan sangat bergantung dari kebijakan pemerintah yang dibuat. Nah, kebijakan pemerintah ini kan yang membuat adalah pimpinan daerah, pimpinan negara, pimpinan lembaga, dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang ada oknum yang seperti itu untuk menguntungkan perusahaannya, kan seperti itu. Ya, yang tentu kalian sudah banyak belajar ketika kalian belajar fraud dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan anggaran, proses penganggaran, dan bagaimana jalannya di perusahaan. Kemudian nanti untuk macam-macam anggaran kita akan pelajari lebih lanjut. Sekarang silahkan jika ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan di sini. Ya.